Kami dari mahasiswa Universitas Nias, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi tentang dieksis pada mata kuliah pragmatik. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok. Nama saya Rizky Triman Hidayat Harefa. Nama saya Fani Erlinawati Hulu. Nama saya Agnes Linda Astuti Gea. Jadi teman-teman, sebelumnya kita dulu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan dieksis. Nah, dieksis ini adalah suatu gejala sistematis yang terdapat pada kata atau konstruksi yang acuannya dapat ditafsirkan sesuai dengan situasi pembicaraan dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa seperti kata tunjuk, pronomina, dan sebagainya. Nah, dieksis ini juga merupakan kata-kata yang memiliki referen berubah-ubah atau berpindah-pindah. Nah, yang dimaksud dengan berubah-ubah ini adalah kata-kata yang digunakan dalam sebuah kalimat itu tidak hanya monoton pada kata itu sendiri, namun kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan situasi pada saat dilakukan pembicaraan. Adapun jenis-jenis dari dieksis ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama dieksis persona pertama. Nah, dieksis persona pertama ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu dieksis persona pertama tunggal dan dieksis persona pertama jamak. Nah, dieksis persona pertama tunggal ini terdiri dari kata saya, aku, daku, ku, dan mu. Nah, sebagai contoh dari dieksis persona pertama tunggal ini yaitu aku tidak akan pernah kesini lagi. Hai Rizky. Hai Fani. Apa kabar? Saya baik-baik saja. Kamu apa kabar? Jadi, percakapan yang telah dilakukan oleh teman-teman tadi menunjukkan pada dieksis persona pertama tunggal, di mana ditunjukkan pada penggunaan kata saya yang dilakukan oleh saudara Rizky tadi yang mengatakan bahwa saya baik-baik saja. Nah, itu menunjukkan pada dieksis persona pertama tunggal. Sedangkan contoh dari dieksis persona pertama jamak yang terdiri dari kata kami dan kita. Nah, contoh kalimatnya itu kami akan datang ke rumahmu besok. Hai Fani, kalian mau kemana? Hai Rizky, kami mau ke kampus. Kamu mau ikut nggak? Enggak, aku mau ke pasar. Wah, dasar pemalas. Selanjutnya yaitu dieksis persona kedua. Nah, dieksis persona kedua ini sama halnya seperti dieksis pada persona pertama tadi. Namun dieksis persona kedua ini juga mempunyai 2 kategori, yaitu dieksis persona kedua tunggal dan dieksis persona kedua jamak. Nah, dieksis persona kedua tunggal terdiri dari kata kamu, engkau, kau, dikau, mu, dan anda. Nah, sebagai contoh kalimatnya yaitu kamu jangan pernah berbicara omong kosong. Contoh dari kalimat persona kedua jamak yaitu menggunakan kata kalian. Hai Fani, kalian mau kemana? Kata kalian yang digunakan pada sebuah kalimat tersebut menunjukkan pada orang kedua atau tidak menunjukkan pada diri sendiri atau orang yang sedang diajak bicara, namun itu menunjukkan pada orang lain atau lawan bicara. Selanjutnya yaitu dieksis persona ketiga. Nah, dieksis persona ketiga ini juga hanya terdiri dari persona ketiga tunggal saja, yaitu dia, beliau, dan ia. Nah, sebagai contoh kalimatnya itu dia tidak menyadari kedatanganku. Nah, pada kalimat ini kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu memberitahukan kepada lawan bicaranya bahwa orang ketiga atau orang di luar dari pembicara dengan lawan bicara itu, dia menunjukkan bahwa orang ketiga tersebut atau dia tersebut tidak menyadari kedatangan dari sang penutur. Dieksis persona ini mempunyai 3 fungsi khusus, yaitu yang pertama merujuk kepada orang yang sedang dibicarakan. Nah, merujuk kepada orang yang sedang dibicarakan ini dapat kita ketahui jika pada kalimat yang digunakan tersebut menggunakan kata ia dan dia. Berarti dengan seseorang menggunakan kata ia dan dia, otomatis kalimat yang digunakan itu merujuk kepada orang yang sedang dibicarakan atau orang sedang dituju pada pokok pembicaraan tersebut. Nah, kedua yaitu merujuk kepada bentuk penggabungan antara orang pertama dan orang kedua. Nah, ketika
pada kalimat itu merujuk kepada orang yang penggabungan antara orang pertama dengan orang kedua. Kata yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah kata kita. Berarti itu adalah gabungan antara sang pembicara dengan lawan pembicara. Nah, selanjutnya itu merujuk pada orang ketiga jamak, yaitu kata kalian dan mereka. Nah, kata kalian dan mereka yang digunakan dalam kalimat yang merujuk pada orang ketiga ini yaitu kata yang menunjukkan bahwa kalimat yang ditunjukkan kepada orang tersebut tidak ditunjukkan kepada orang pertama atau lawan bicara, tetapi itu ditunjukkan kepada lebih dari satu orang, atau bisa dikatakan kalimat ini merujuk kepada kelompok tertentu, yaitu kalian dan mereka. Baik, selanjutnya yaitu jenis deiksis yang kedua adalah deiksis tempat. Deiksis tempat adalah digunakan untuk menunjukkan pada lokasi atau tempat ketika tuturan untuk ujaran tersebut diucapkan. Selanjutnya yaitu jenis deiksis yang ketiga adalah deiksis waktu. Deiksis waktu ini adalah deiksis yang menunjukkan waktu di mana sebuah tuturan tersebut diucapkan. Contohnya saja yaitu wujudnya kemarin, besok, lusa, bulan ini, tahun lalu, dan lain sebagainya. Berikut percakapan yang akan dipraktekkan oleh teman-teman tentang deiksis waktu. Agnes, kapan kita ujian? Saya dengar sih ujiannya lusa, tapi nggak tahu kalau itu beritanya benar atau tidak. Selain jenis deiksis yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis deiksis yang lainnya adalah deiksis sosial. Deiksis sosial ini berfungsi untuk menjelaskan perbedaan sosial antara penutur dan lawan tutur. Kemudian, selain untuk menunjukkan perbedaan kelas sosial, deiksis sosial ini juga berfungsi untuk menjaga nilai kesopanan pada saat bertindak tutur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan percakapan berikut. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Nak. Apakah nanti kita jadi masuk ya, Pak, di mata kuliah pragmatik? Oh, jadi beritahukan kepada teman-teman yang lain. Baik, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, demikian saja penjelasan kami tentang materi deiksis. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Selamat menonton. Bye-bye.